Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diaktifkan semua kameranya anak-anak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Ada semua, Ibu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Kita langsung saja memulai pembelajarannya ya. Iya, Bu. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, kemarin juga itu Ibu sudah bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok ya. Ibu suruh cari materinya. Iya, Bu. Kelompok pertama itu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, untuk kelompok kedua itu tentang dakwah secara terang-terangan, dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, coba satu orang bisa presentasikan hasil materi yang didapatkan. Saya, Ibu. Ya, baik Yulianti, coba. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membawakan hasil diskusi kami mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yaitu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi mengembangkan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Makkah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara sirriyah, rahasia atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Langkah sembunyi-sembunyi ini dipilih karena mengantisipasi reaksi orang-orang Quraisy yang kaget dan belum bisa menerima ajaran yang berbeda dengan keyakinan mereka. Dan pertimbangan pengikut Nabi yang masih sedikit, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sirri dan pendekatan personal. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Pendekatan personal ini, Nabi Muhammad SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya, Nabi dalam dakwah memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar dan sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummu Mukminin, istri Nabi SAW, Zaid bin Harisah bin Syarahil, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat paling dekat beliau, dan kemudian diikuti oleh setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbuat baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Yulianti sudah mewakili teman kelompoknya. Nah, untuk kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, kepada Nur Adnisa, kita persilahkan. Mempresentasikan tentang dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad
mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Taliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Talib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Syafa lalu berseru, wahai semua orang, maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Lalu turun surah Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi terdengar seluruh Mekah. Kemudian turun ayat surah Al-Hijrah 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, Abu Talib. Mereka mengharapkan Abu Talib bisa merayu Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Tapi Abu Talib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Sejak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara, keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran beliau dari diri beliau, melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu, dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa sudah mewakili teman kelompoknya. Nah, bagaimana? Sudah sangat jelas tadi ya yang diterangkan oleh teman-temannya dan hasil kerjanya. Alhamdulillah semua mengerjakan tugas. Nah, sekarang apa adik-adik masih ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ada, Bu. Ya, coba siapa yang pertama? Saya, Bu. Ya, apa pertanyaannya, Rahma? Bu, kenapa ajaran Rasulullah pada waktu itu sangat ditentang, dimusuhi, bahkan ditolak habis-habisan, dan hanya sebagian kecil saja yang menerima dakwah beliau, Bu? Nah, jadi kenapa pada waktu itu dakwah Rasulullah SAW sangat ditentang? Karena mereka takut akan kekuasaannya hilang. Dia tidak tahu perbedaan antara Nabi dan kekuasaan. Dia menganggap kalau Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi, maka orang-orang Mekah pada waktu itu akan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan dia akan takut kekuasaannya akan hilang. Nah, itulah yang menyebabkan mereka sangat memusuhi Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, karena mereka takut hilangnya perdagangan patung pada waktu itu, karena sumber penghasilan mereka itu juga kebanyakan dari patung-patung yang mereka jual. Nah, di sana pada waktu itu Rasulullah SAW melarang mereka untuk menyembah patung. Nah, itulah yang mereka takutkan kalau orang-orang Mekah pada waktu itu dilarang untuk menyembah patung, otomatis mereka tidak ada lagi yang memperdagangkan patung-patung.
Nah, kemudian yang ketiga yaitu mereka takut hilangnya status sosial, yang dimana pada waktu itu ada perbedaan kasta. Mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang kastanya itu rendah atau budak, dan ada juga bangsawan atau tinggi. Nah, mereka itu takut akan hilangnya kasta mereka karena ajaran Rasulullah itu tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Mereka semuanya sama, ajaran Rasulullah yang diajarkan pada waktu itu. Nah, hanya keimananlah yang membedakan di antara mereka. Jadi itu ya, saudari adik Rahmah. Jadi banyak lagi kenapa Rasulullah itu sangat ditentang dakwahnya pada waktu itu. Ya, Bu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Bu. Ya, coba Harniani, coba diperbaiki kameranya Harniani supaya tidak matanya saja kelihatan. Ya, bisa kan? Iya. Apa mau ditanyakan, Harniani? Gini Bu, bagaimana cara Rasulullah berdakwah sehingga ajaran beliau itu mulai diterima dan bahkan memiliki banyak pengikut hingga sekarang ini? Begitu Bu. Nah, jadi begini ya, Harniani. Jadi Rasulullah itu sangat sabar. Beliau tidak mengenal putus asa. Beliau senantiasa berdakwah. Dia tidak pernah memusuhi orang-orang yang tidak menerima ajaran beliau. Beliau selalu berdakwah walaupun banyak yang memusuhi, namun beliau tetap bersabar. Nah, kemudian beliau juga itu sangat gigih dalam berdakwah. Beliau sangat ulet, memiliki keuletan yang beliau cakap dalam berdakwah. Beliau sangat pintar dalam berdakwah, dalam menggunakan bahasa dan pendekatan kepada masyarakat Mekah pada waktu itu. Nah, kemudian karena Nabi Muhammad SAW itu berakidah yang benar. Jadi kenapa beliau diterima sampai sekarang? Karena ajaran beliau memang itu sangat benar. Memang itu adalah perintah Allah. Itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian beliau juga itu memiliki akhlak yang terpuji. Nah, kenapa beliau sampai sekarang itu diterima dakwahnya? Karena beliau memiliki sikap yang terpuji, bahkan beliau itu terkenal sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya. Nah, kemudian beliau juga itu menyetarakan derajat. Beliau tidak membedakan antara orang budak, antara orang kaya, orang miskin, seperti yang Ibu katakan tadi. Semuanya sama, semuanya kita sama, hanya ketakwaan yang kita yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya, Ade Harniani. Nah, bagaimana semuanya sudah paham? Ya, Ibu. Yang lain sudah paham? Ya Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang saya mau bertanya kepada yang ini tadi yang masih diam-diam. Coba kepada Paham, Misra. Bu. Ya, Ibu. Coba kalau memang sudah paham, saya tes sekarang. Apa perbedaan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan? Baik, Ibu. Di sini saya akan menjawab perbedaan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, di sini Ibu, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW secara tertutup dan diam-diam, di mana dakwahnya itu hanya disampaikan kepada keluarga, kerabat, dan beberapa orang yang pilihan dari kalangan sahabatnya. Sedangkan dakwah secara terang-terangan adalah proses dakwah Nabi Muhammad SAW yang tidak tertutup, yang dimana ia berdakwah untuk semua kalangan, terbuka untuk umum. Begitu, Ibu. Alhamdulillah, ternyata sudah paham ya. Saya rasa semuanya sudah paham. Jadi
kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.